فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qalat Syaikhah Ummu Abdillah Al-Ba'daniyah hamidahullah. Kita masih di akhir 99 nih ya. Wa an Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ini kunyahnya siapa? Siapa? Iya, Abdul Abbas, tamam. Qal haddatsani Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Riwayat sahabi anis sahabi. Riwayatul asagir anil akabir. Sahabat kecil mengambil dari sahabat yang besar. Qal lamma kana yaumu Badr, tatkala terjadi perang Badar. Tahun berapa perang Badar? Siapa yang ingat? Iya, perang 2. Bulannya? Iya, bulan Ramadan, tamam. Tatkala terjadi perang Badar, nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alf. Rasulullah SAW melihat kepada kaum musyrikin dalam keadaan jumlah mereka adalah 1000. Wawu haliyah. Jumlah setelahnya fi mahallin nasbin hal. Wa ashabuhu salasumi'ah wa tis'ata asyara rajula. Sementara pengikut beliau yaitu pasukan perang Nabi, dan memang tujuan semula memang bukan untuk perang, tapi sekedar untuk menghadang kafilah dagang, bukan untuk perang. Ada 319 orang rajulan, jelas semuanya lelaki, wanita tidak wajib ikut. Dan memang bahkan tidak semua laki-laki diwajibkan ikut, diperintahkan untuk ikut. Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menghala ke arah kiblat. Dan memang di antara sunnah dalam berdoa adalah menghadap ke kiblat. Tidak seperti ucapan Asy'ariyah kiblat yaitu kita tangan menghadap ke langit karena langit adalah kiblat doa. Itu bid'ah lagi. Karena hasil takwil masuk kepada bid'ah yang lain lagi. Sama kiblat doa dengan kiblat sholat sama, yaitu menghadap ke Ka'bah. Tangan ke atas, kenapa? Karena Allah di atas. Summa madda yadaih, lalu beliau menjulurkan kedua tangannya. Di antara sunnah berdoa yaitu menengadahkan tangan, mengangkat tangan. Faja'ala yahtifu rabbah, lalu mulailah beliau memanggil Rabbnya. Makanya telepon dipanggil hatif dalam bahasa Arab karena panggilan, memanggil, yahtif. Allahumma anjiz lima wa'atani, ya Allah tunaikanlah untuk saya apa yang engkau janjikan kepada saya. Allahumma ati ma wa'atani, ya Allah berikanlah kepada saya apa yang engkau janjikan kepada saya. Berikan apa yang engkau janjikan kepada saya. Apa yang Allah janjikan? Yaitu beberapa ayat, diantaranya adalah ayat Makkiyah yang sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kelompok itu akan terkalahkan dan mereka akan lari ke belakang. Ayatnya ayat Makkiyah. Nah, sekarang sudah masuk Madaniyah, sudah mulai tiba waktunya dengan persiapan ini dan itu. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, apabila engkau membinasakan kelompok dari ahli Islam ini, engkau tidak akan disembah di bumi. Tayyib. Ini tentunya berdasarkan penilaian Nabi, karena ini adalah Yaumul Furqan. Tayyib. Tapi tak boleh seperti yang ditanyakan oleh sebagian orang, gimana kalau sekarang waktu kami perang di Syria atau Palestina, ya Allah kalau engkau kalahkan pasukan saya ini, engkau tidak akan disembah di bumi. Itu salah, engkau bukan Nabi. Tetap masih banyak yang menyembah Allah di bumi. Baik. Iyalah, berapa kali di Palestina kaum muslimin kalah, tetap ada muslimin yang lain yang menyembah Allah. Yaitu kalian bukan sebagai tolok ukur kebenaran yang di Palestina, tapi doa baik-baik tanpa perlu mengukut Allah Ta'ala. Nah, Rasulullah beliau dapat wahyu dan dapat taufik untuk berdoa sesuai dengan yang beliau nilai dan Allah benarkan. Famazala yahtifu rabbah,
Lalu terus-menerus beliau memanggil Rabb-nya. Ini diantara sunnahnya, yaitu mengulang-ulang doa, bukan hanya sekali lalu belah. Tapi apa? Terus diulang-ulang doanya itu. Mad dan yadaihi mustaqbilal qiblah. Terus-menerus beliau menghulurkan tangannya, yaitu menengadah ke langit sambil wajah beliau menghadap ke kiblat. Hatta saqata ridauhu an mankibaih, sehingga jatuhlah selendang beliau dari kedua bahunya. Iya, beliau tak pakai baju besi seperti dalam perang Uhud. Perang Uhud memang persiapan perang, sementara ini memang tujuannya bukan perang istilahnya, untuk sekedar untuk menghadang kafilah dagang, kafilah niaga Abu Sufyan. Ternyata yang datang adalah pasukannya Abu Lahab. Abu Lahab kalau tak salah ya, iya Abu Lahab. Abu Jahal dia tidak ikut perang, dia sedang sakit di mana? Di Makkah. Setelah diketahui pasukan perang Badarnya kalah, maka dia sakitnya semakin parah lalu mati dalam keadaan badannya busuk penuh nanah. Nah, orang-orang tak mau menguburkan dia kecuali dari jauh, tolak-tolak masuk lubang lalu dilempari batu. Nah, dibantu kena rajam oleh temannya sendiri. Intinya apa di sini? Rasulullah memang bukan persiapan perang. Makanya beliau sekedar pakai selendang saja, selendang dan kain pelikat, tidak seperti waktu perang Uhud, pakai bahkan 2 baju besi. Fa'atahu Abu Bakar, lalu Abu Bakar mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain memang disuruh tidur, sementara Abu Bakar memang sahabat yang terdekat, memeriksa keadaan Nabi. Fa'akhadha rida'ah, lalu beliau mengambil selendang Nabi tadi. Fa'alqahu ala mankibaih, lalu meletakkan lagi ke bahu beliau. Summal tazamahu min waraih, lalu Abu Bakar memeluk Nabi dari arah belakang. Ia merasa kasihan atas kesungguhan Nabi itu. Faqal ya Nabi Allah kafaka munasyadatuka rabbak. Wahai Nabi, sudah cukup panggilanmu kepada Rabbmu. Munasyadah, nasyid, yaitu panggilan, seruan kepada Rabbmu. Fa innahu sayunjizu laka ma wa'adak, karena sesungguhnya dia akan memenuhi untuk Anda apa yang dia janjikan pada Anda. Fa'anzalallahu azza wa jal, maka Allah azza wa jalla menurunkan ayat terkait dengan itu. Ittastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian memohon bantuan kepada Rabb kalian, lalu dia memenuhi seruan dari kalian, memenuhi untuk kalian seruan kalian. Apa isi jawabannya? Anya'an tafsiriyah, bimakna qal, Allah berfirman, Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku memberikan dukungan kepada kalian, madad yaitu bantuan, bala bantuan, dengan 1000 malaikat yang datang susul menyusul, murdifin. Dalam qiraah yang lain murdafin, yaitu dijadikan susul menyusul. Tayyib. Kita berjuang semampunya, bantuan tak calang-calang dari Allah itu. Tak perlu kita takut apabila syarat-syarat sudah terpenuhi. Fa'amadahullahu bil malaikah, lalu Allah memberikan dukungan kepada beliau dengan turunnya para malaikat. Al-hadis diriwayatkan di dalam Sahih Muslim. 1 malaikat pun cukup, tapi kenapa Allah menghendaki 1000 malaikat? Wallahu alam, hikmahnya kita tidak tahu, tapi diantaranya adalah ini bagian dari ibadahnya malaikat. Malaikat suka untuk membantu Nabi, membantu kaum muslimin dan seterusnya. Walaupun 1 cukup, tapi para malaikat suka untuk ikut aktif juga di dalam jihad fisabilillah. Bal yastajibullahu azza wa jalla hatta lil musyrikina inda tirarihim. Bahkan Allah azza wa jalla karena rahmatnya yang sangat luas memang, dia juga mengabulkan permohonan orang musyrikin ketika mereka dalam situasi yang sangat susah. Yang penting mintanya pada Allah, bukan malah pada dewa apa dan seterusnya, mintanya pada Allah. Qala ta'ala fa idza raqibu fil fulki da'abullaha mukhlishina lahuddin. Kemudian apabila mereka naik di atas kapal, fi bimakna ala. Baik. Dan ini ma'ruf. Mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan, ini hal lagi ya, hal dari apa? Dari wawu fa'il ini, da'au. Dalam keadaan mereka mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah.
Falamma najjahum ilal barri idzahum yusyrikun. Tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, untuk doa itu fa'ilnya adalah mereka. Tapi masalah penyelamatan itu fa'ilnya Allah. Najjahum, huwa kembali ke Allah Ta'ala. Bukan karena kehebatan mereka, tapi Allah yang menyelamatkan mereka ke daratan. Idzahum yusyrikun. Idzanya idza fujaiyah. Makanya yang datang setelahnya adalah berupa isim. Adapun kalau yang datang setelahnya adalah fi'il, ini adalah harf, yaitu yaitu apabila yang datang setelahnya adalah fi'il, maka idzanya adalah idza syartiyah. Jelas idza fujaiyah harf. Tiba-tiba saja atau dengan serta-merta mereka berbuat kesyirikan. Allah yang menyelamatkan, tapi justru mereka bersyukurnya pada yang lain. Wa qala subhanahu wa idza ghasyiyahum maujun kadzulali da'abullaha mukhlishina lahuddin. Dan apabila mereka dikepung, diliputi oleh gelombang lautan yang bagaikan naungan awan 2 meter, 3 meter, naudzubillah, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan memurnikan agama hanya untuk Allah. Falamma najjahum ilal bar, tatkala Allah telah menyelamatkan mereka ke daratan, faminhum muqtasid, maka sebagian dari mereka ada yang bersikap kurang. Muqtasid di sini yaitu kurang dalam bersyukur. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Dan tidak ada yang menentang ayat-ayat kami kecuali setiap orang yang sangat khattar. Khattar itu adalah yaitu pendusta. Kafur, sangat kufur. Iya, bersyukurnya malah kepada para berhala-berhala mereka. Padahal Allah sudah menunjukkan ayat, berhala tak mampu apa-apa. Tapi Allah lah yang tatkala dipanggil, dia yang memenuhi permintaan mereka. Nah, ini adalah tauhid rububiyah, itu mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Allah telah menunjukkan rububiyahnya dan mereka mengakui itu. Dalam situasi susah, rububiyah Allah lah yang berlaku. Berhala-berhala tak punya rububiyah apapun. Tapi justru mereka bukan mentauhidkan Allah dalam uluhiyah, malah syirik dalam uluhiyah. Allah namakan itu sebagai apa? Kafur, yaitu sangat kufur. Maka kata para ulama, bagaimana dengan orang yang dalam situasi raha wa syiddah selalu berbuat syirik? Lebih kafur lagi berarti. Dalam situasi senang dan dalam situasi susah tetap saja berbuat syirik. Berarti kekufurannya lebih parah daripada kekufuran orang-orang jahiliyah. Bukan hanya Imam An-Najdi yang mengucapkan itu, Imam Syaukani juga mengucapkan demikian. Wa qala subhanahu huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allah Subhanahu berfirman, dialah yang memperjalankan kalian di daratan dan di lautan. Fa'ilnya siapa? Allah Ta'ala. Huwa kembali ke Allah. Sama saja, ini kendaraan masa lampau ataupun kendaraan sekarang. Allah lah yang sebenarnya memudahkan kita untuk melaksanakan perjalanan itu, baik tenaga yang di kaki kita ataupun tenaga di kendaraan-kendaraan kita. Sebagaimana dalam cerita-cerita orang-orang yang dulu menjadi apa istilahnya itu, pionir membuat kereta itu. Gagal berulang-ulang, rugi banyak, sampai Allah memberikan taufik untuk ditambahkan ini, diperbaiki itu. Jadi itu adalah dari Allah Ta'ala semata. Dialah yang memperjalankan kita di daratan dan juga apalagi di lautan. Hatta idza kuntum fil fulk, sehingga apabila kalian itu ada di atas kapal, wajarayna bihim birihim thayyibah, dan kapal itu jarayna ini fa'ilnya berupa apa? Muannas yang jamak. Yaitu kapal-kapal itu telah berlayar membawa mereka. Ini istilahnya iltifat di dalam ilmu balaghah. Semula antum, sekarang jadi apa? Hum di situ. Membawa mereka, padahal tadinya kalian, tahu-tahu berubah jadi mereka. Ini namanya iltifat, perpindahan dhamir. Padahal intinya sama ya, kalian itu juga yang naik kapal. Birihim thayyibah, dengan angin yang thayyibah, angin yang bagus, yang hanya satu arah, kata Ibnul Qayyim. Kalau angin datang dari berbagai arah, kapal boleh terbalik. Tapi yang diinginkan adalah angin yang satu arah saja.
membantu mereka melaju ke depan. Dan thayyibah muannas karena rih itu adalah muannas. Baik. Tak ada istilah rih ahmar dari Nabi, tak ada. Itu buatan orang saja. Gimana rih ahmar? Rih hamra mungkin. Tapi itu adalah hadis yang dipalsukan aja. Farihu biha, mereka bergembira dengan itu. Kemudian ja'at harih wa farihu biha, dan mereka bergembira dengan itu. Datanglah kepadanya, kepada angin, kepada kapal tadi, rihun asif, angin yang sangat kencang. Waja'ahumul mauj, dan datang kepada mereka gelombang, min kulli makan, dari segala arah. Boleh jadi tatkala anginnya juga datang dari berbagai penjuru, maka gelombang pun datang dari berbagai penjuru. Wa dhannu annahum uhita bihim, dan mereka menyangka. Boleh jadi ini sampai tingkat yakin. Dhanna bimakna yaitu alima wa ayqana, yakin mereka telah dikepung. Da'awullaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan agama untuk Allah. Ya, 3 ayat semuanya kembali kepada keyakinan ahli jahiliyah bahwasanya di masa susah hanya Allah yang mampu untuk menyelamatkan mereka. Maka mereka memurnikan agama di waktu itu. La in anjaitana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Demi kebesaranmu ya Allah, apabila engkau menyelamatkan kami dari malapetaka ini, pastilah kami termasuk dari orang-orang yang bersyukur. Ini sudah berjanji dan bersumpah mereka akan bersyukur. Tentunya bersyukur pada Allah lah, Allah yang menyelamatkan. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Tatkala Allah telah menyelamatkan mereka. Pakai wazan apa ini? Af'ala. Kalau kalimat yang sebelumnya apa ini? Ayat-ayat sebelumnya pakai wazan fa'ala, najja. Kalau yang ini anja. Intinya sama. Dia adalah mutaaddi, ada maf'ul bihnya. Tatkala Allah telah menyelamatkan mereka, tiba-tiba saja mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Kezaliman yang terbesar adalah syirik. Tidak bersyukur pada Allah, tapi malah bersyukurnya pada sesembahan yang lain. Maka Allah memanggil, ya ayyuhan nas, innama baghyukum ala anfusikum. Wahai umat manusia, kezaliman kalian itu hanyalah akan menimpa kalian sendiri. Iya, Allah tak rugi kalaupun kalian berbuat zalim, tapi kalian yang akan celaka sendiri. Mata al-hayatid dunya, sebagai kesenangan di dalam kehidupan dunia, yaitu kalian berbuat zalim untuk merasakan kesenangan dalam kehidupan dunia, tapi kalian yang akan celaka setelah itu. Summa ilaina marji'ukum, lalu kepada kamilah tempat kembalinya kalian. Jar majrur didahulukan sebagai hasr wal ikhtisas, pengkhususan dan pembatasan. Jadi bukan pada Tuhan-Tuhan yang lain, kembalinya kalian kepada kami, sementara kalian telah berbuat syirik terhadap kami. Fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu kami yang akan menerangkan kepada kalian tentang apa yang kalian perbuat. Kembalinya kepada apa nanti? Yaitu pemeriksaan dan pembalasan. Intinya apa di sini yang diinginkan oleh penulisnya? Walaupun mereka berbuat syirik, tapi dalam situasi susah mereka mohon kepada Allah, Allah mengabulkan mereka. Memang Allah Maha Baik. Ilahuna wallahu a'lam.